Tuh kan. Ada, geng. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ya, sesuai dengan tajuk video kita kali ini ya. Akhir-akhir ini tuh sepertinya sering sekali ya konten kreator Indonesia datang ke Malaysia lalu berpendapat seperti ini itu dan juga jangan sebaliknya ya. Dan kali ini ya, yang tengah viral adalah ada seorang wanita ya, aku nggak tahu dia tiktoker atau apa ya. Sebenarnya saya males sih membahas ini ya kan, tapi dikarenakan memang banyaknya permintaan ya oke lah, saya akan coba membahas masalah ini ya, dikarenakan saya sendiri yang pernah berkunjung ke Malaysia, bahkan tidak hanya sehari dua hari, tetapi bahkan lebih dari 1 minggu, lebih dari 2 minggu saya berada di Malaysia. So saya paham betul, tahu betul apa yang terjadi di sana, geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu ya. Ya, kita mulai videonya, geng ya. Oke, jadi ya, ada seorang wanita Indonesia akhirnya memohon maaf selepas dakwah susah jumpa masjid dan tak pernah dengar azan di Malaysia. Wow, nggak pernah dengar azan di Malaysia, geng. Ini agak aneh sih ini ya. Oke lah, kita dengar. Saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu. KL? Terengganu itu kanan kiri sawit. Terus ada... KL itu daerah mana KL itu, Kak? Sebentar. Saya pernah ke KL, saya pernah... KL itu daerah mana, geng? KL itu daerah mana? Setahu saya KL ya. KL setahu saya. Bukan KL itu daerah mana KL itu? Saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Apalagi Terengganu. Bukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar. Tapi saya tidak mendengar suara azan. Ya iyalah, Kak, kan belum waktunya sholat. Belum waktunya sholat ya nggak mungkin mendengar azan lah. Karena saya kesana pagi. Pagi jam berapa? Pagi jam berapa? Jangan disamakan waktu sholat yang ada di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda. Berbeda selisih 1 jam ya. Istri saya, Kak Lonjong, sering sekali salah ini waktu sholatnya dikarenakan terlalu cepat ya. Misal nih subuh, kalau di Indonesia ini jam 4, ternyata kalau dekat Malaysia sekitar jam 5 baru boleh subuh ya. Maghrib pun juga seperti itu. Maghrib di Indonesia di tempat saya jam 6 lah sudah maghrib ya. Di Malaysia baru jam 7 ini baru maghrib ya kan. Jadi pagi nih, pagi jam berapa? Kalau jam 7 ya sudah lewat lah. Jam 7, jam 8 itu termasuk waktu pagi tuh. 9 pun juga waktu pagi. Ya sudah lewat. Gak ada azan kalau jam segitu, Kak. Aduh. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya? Kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport. Saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan. Ya kan memang belum waktunya sholat. Belum waktunya sholat ya ngapain harus mendengar azan? Azan kan tidak dilaungkan setiap kali, geng. Hanya 5 kali dalam 1 hari, Kak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak dilaungkan setiap hari, nggak dilaungkan setiap saat, setiap jam. Aduh, saya kenapa jadi ikut emosi ini? Oke. Gitu loh. Jadi harus dipahami gitu.
Yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di VT itu sudah ada keterangannya. Di Johor Bahru memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke Johor Bahru ya. pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese. Ya iyalah, kalau mayoritas Chinese ya nggak mungkin berhijab, kan Chinese kan. Ya gimana sih? Berbicara tentang Johor, saya akhirnya teringat dengan Stadium Sultan Ibrahim ya. Ketika ada suara azan pun pertandingan juga harus berhenti. Ya. Jadi betapa mudahnya mendengarkan suara azan itu juga menurut saya sih mudah, menurut saya ya. Karena saya di Malaysia tidak hanya sehari 2 hari, geng. Di Malaysia lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu. Bahkan saat pertandingan bola sepak pun tidak hanya di Johor ya, mungkin di stadium-stadium lain ketika suara azan tidak hanya dilaungkan di dalam masjid, tetapi dilaungkan di stadium. Otomatis pertandingan akan berhenti. Pasti itu. Ya. Tidak hanya dilaungkan di masjid, tetapi di stadium pun juga dilaungkan suara adzan itu. Ya. Dan menurut kata kakaknya tadi di mana? Di Terengganu ya. Apalagi Terengganu. Ya, orang-orang pantai timur itu Islamnya itu lebih kental, geng, ya. Jadi mungkin banyak ini ya, mungkin akaknya ini mungkin terlalu lama main-main di pantai yang hampir jarang ada masjidnya di sekitar situ, ya patutlah kalau tidak mendengar suara adzan ya kan, karena dia terlalu lama di pantai nih bermainnya, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih dari pengalaman saya ya, sekali lagi saya kesana tidak hanya sehari 2 hari, tapi 1 minggu 2 minggu, bahkan mungkin kawan-kawan ya para pekerja dari Indonesia yang mungkin sudah lama berada di Malaysia mungkin bisa membuktikan lah ya, hampir sama ya yang ada di Indonesia. Jadi untuk mendengar suara adzan ini ya pasti sudah sering, apalagi ketika di masanya, di masa waktu time sholatnya itu sudah pasti ya. Zuhur ya ada adzan zuhur, asar ya pasti ada adzan asar, maghrib juga pasti ada adzan maghrib, isya dan seterusnya sampai dengan subuh, itu pasti itu. Ini bahkan sampai di apartemen pun juga masih terdengar loh ya, itu pengalaman saya pribadi itu. Ini masalah ini receh betul ini masalahnya. Oke, ini ada lagi ya sebuah video juga, ini sepertinya dari orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ya. Oke, kita dengarkan sama-sama bagaimana kesaksiannya ya terkait soal pasal azan yang ada di Malaysia. Apakah betul jarang terdengar? Oke, jadi saya lagi bikin video untuk TikTok juga sambil scrolling komen gitu kan, baca-bacain komen. Terus kok hari ini banyak banget yang tanya, "Kak, tinggal di Malaysia dengar suara azan nggak?" Terus kayak loading dikit gitu kan, kayak pertanyaan macam apa ini gitu. Iya. Di Malaysia itu kan penganut Islamnya tinggi ya, jadi masjid juga tersebar di mana-mana gitu. Nah, saya sendiri tinggal di pusat kota, kelihatan nggak? Nah, itu masjid terdekat dari sini, ini pusat kota ya, masjid terdekat dari sini tuh sekitar 1,5 kilo dari sini kalau jalan kaki, dan kedengeran kok azan, ini baru aja maghrib kedengeran azan, walaupun mungkin memang kan ini kan dekat jalan raya, jadi bising suara kendaraan, apalagi nih Jumat malam gitu kan, tapi masih kedengeran suara azan. Jadi saya nggak ngerti itu pertanyaan bisa dari mana dan siapa yang nggak bisa dengar suara azan di Malaysia. Nggak masuk akal ya.
negara yang mayoritasnya Muslim itu sampai nggak terdengar azan itu sama sekali nggak masuk akal, kecuali kalau kita mengunjungi sebuah negara mungkin mayoritasnya non Muslim, nah itu mungkin masuk akal ya. Ini negara mayoritas Islam loh kak, ya kan, masa iya gitu loh. Nah ini ada lagi nih geng ya, POV sedunia dengar suara adzan berkumandang di Malaysia. Nah ini dia, ada buktinya ada. Nah Azan asar, sana surau, azan. Biasa? Nah. Susah hari Jumaat ni. Dia tak dengar sangat. Tengoklah Masjid Sultan ada lah. Seriously? Dan lain masjid tak tahu. Singapore? Tuh kan. Ada geng. Itulah diorang cakap lah. Tak apalah, sekarang you dah dekat Malaysia kan? Siapa yang seronok? Ini yang seronok dia. Pasal negeri-negeri Islam tu saya suka. Dia dengar azan. Tapi kalau dari suasananya ini seperti di Cameron Highland geng gue, betul tak? Ya kan? Macam di Cameron Highland geng. Tapi tak pastilah geng, kalian kan boleh komen. Tapi kalau dari bangunannya seperti macam di Cameron Highland sih. Tapi aku tak pasti, kawan-kawan yang boleh komen ya. Betulkah ini di Cameron Highland? Karena binaannya ini macam-macam seperti di Cameron Highland geng. Nah itulah ya. Jadi aduh, ada aja ya orang buat konten yang masalah bahasa lah, yang masalah peliknya istilah Malaysia lah. Sekarang ada lagi nih azan. Kalau kemarin pariwisata ya kan, Indonesia versus Malaysia. Kalau yang ini azan, besok ini ada lagi nih apa gitu kan. Tapi yang jelas itulah ya, sekali lagi saya adalah salah satu ya saksi selama berada di Malaysia. Yang namanya azan itu ya pasti ketika berbunyi azan itu ya ketika masa sholat tiba, itu baru berbunyi. Kalau jam-jam 10 ya sholat apa itu namanya, ya sholat duha boleh lah, tapi gak mungkin pakai azan juga ya kan. Jadi ketika masa sudah mau tiba seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baru azan. Ya kalau pagi-pagi lewat KLCC ya nggak ada azan lah. Jam berapa paginya, jam berapa itu tidak ada keterangan jelas di situ geng ya. Itu oke, sebelum kita tutup video ini geng ya, ini juga ada satu video terakhir nih ya, tetapi ini sifatnya mungkin seperti peringatan untuk kita semua ya, peringatan untuk kita semua geng ya. Oke, kita lihat. Ada masjid besar, tapi saya tidak mendengar suara azan. Dia main Malaysia doktor ni ya. Kira orang yang ada ni ya. Dia main Malaysia, dia kata tak dengar azan, tak apalah kan. Dia dah mohon maaf. Tapi yang bestnya, walaupun dia tak dengar azan, dia semayang ikut dalam handphone dia. Aplikasi dalam handphone. Okeylah tu tak dengar azan dia semayang. Tapi masalahnya kebanyakan daripada kita lah, termasuk saya sendiri, dengar azan tapi tak semayang. Tahu? Dengar azan tapi tak semayang. Tak dengar azan tapi semayang. Mana lebih bagus? Mbak. Yang ni. Keterangan abang ini menampar kita semua geng ya. Itulah geng ya, ini kembali lagi masing-masing lah ya kepada kita semua. Kadang kalau kita mendengar azan itu tidak langsung kita ambil air wudhu langsung bergegas untuk sholat, tidak. Tetapi kita selebihnya mungkin bahkan menunda-nunda ya kan, akhirnya menjadi malas dan akhirnya sudah lewat nih batas waktu sholatnya. Sering sekali mungkin ya dari kita seperti itu. Jadi pesan dari abang yang terakhir ini mungkin adalah lebih kepada untuk kita semua geng ya, itulah. So gimana untuk kalian geng, boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasanya kalau ada kesalahan kata-kata atau kesilapan kata-kata dari awal video sampai di akhir video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, orang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini ya. Dan akhirnya saya Lontong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Malaysia, I love Indonesia. Bye bye re.